CD RW atau DPD RW. Kenali kerusakan dan gejala rusaknya CD RW atau DPD RW. Oke, jadi di lapangan pada saat ini ada dua kapasitas CD ya yang beredar seperti ini, yang berkapasitas 700 MB. CD pertama dia berkapasitas 700 MB, biasa CDR atau CD RW. Bedanya CDR sama CD RW itu biasa gampang itu, ini kalau CD RW dia hitam piringnya, kalau CDR putih dia bening. 720 MB. Ada CDR, ada CD RW. Yang kedua DPD. DPD itu berkapasitas 4,7 GB. Ada dua juga biasa di pasaran, yang CDR dan CD RW. Perbedaannya sih sama, yang mirip-mirip ya, cuman contohnya CDR enggak, DPD RW enggak ada yang DPDR. Piring kalau DPD RW hitam dia, ini agak orange, agak ungu dia kalau CD DPDR 4,7. Oke, di CD ini, baik CDR atau DPD biasa kita pakai. Nah, ini dia. Ini portable DPD RW ya. Portable DPD RW. Yang saya punya ini merek Acer, DPD Writer. Jadi DPD ini ya, eksternal. Ini ada juga yang internal seperti ini yang udah saya copot dari laptopnya. Ini internal. Prinsip kerjanya sama saja. Dia membukanya ada tuas. Ini dari saya copot dari laptop. Kalau ini yang portable, ini di luar dari laptop. Nah, sedangkan yang laptop sendiri seperti ini. Iya. Jadi kerusakan pada DPD RW atau CDR ini, kerusakan pertama dia antara baca tidak baca CD-nya. Kadang baca, kadang enggak. Itu bisa ditandai CD-nya kualitasnya sudah bergaris-garis. Seperti ini ada bergaris-garisnya. Udah frekuensi pemakaiannya sudah tinggi. Antara baca dan tidak baca. Yang kedua, antara baca dan tidak baca itu di dalam CD itu ada namanya optikal. Optikalnya ini untuk membaca dia. Mutarnya. Oh, nah. Kalau optikalnya ini lelah atau terlalu banyak pemakaiannya, ini waktu
waktu membaca itu kadang lost, dia hilang, tidak terbaca, unread. Jadi dia kerusakan pertama antara baca dan tidak baca. Nah, yang kedua, kerusakan yang kedua, contoh pada DPD RW untuk burning ya. Untuk burning, dia di burning sukses, dibuka lagi, hasil burning itu tidak ada, datanya tidak ada, tapi status di layar sukses. Itu tanda dia prosesnya bisa pakai Windows, bisa pakai Neroburn, bisa pakai Sampo, sukses, tapi sewaktu hasil suksesnya itu diputar tidak ada atau blank, unformat ya. Jadi kerusakannya itu bisa di burning tapi hasilnya itu tidak ada. Itu faktor apanya juga, kerusakan dari optikal lelah atau kotor. Kalau dia bisa burning sukses tapi hasil di CD itu blank atau kosong atau unformat, nah itu optikalnya lemah atau udah usianya udah banyak burning. Nah, itu biasanya di lapangan dibersihkan pakai ini, cotton bud untuk korek kuping. Yang dibersihkan ini optikalnya ini. Nah, kerusakan selanjutnya pada DPD RW, baik pada laptop atau komputer, itu kerusakan berikutnya itu dia tidak bisa membuka, reject. Kemudian dia nggak bisa, kalau ditekan nggak bisa dia. Kalau ini kan bisa, berarti masih bagus tuasnya ini. Nah, kalau kita tekan-tekan itu tidak bisa. Kalau selalu kita tekan ini tidak bisa keluar, CD-nya lengket aja di dalam. Itu di setiap barang DPD, baik DPD-R maupun DPD-RW, ada di sini lubangnya, lubang kecil. Kita tusuk pakai jarum. Nah, ini kan nggak tanpa terhubung arus ini. Ini kita tusuk jarum pada lubang ini, terbuka. Tuasnya udah haus. Nah, kita tusuk dia udah keluar. Tusuk jarum ini. Menusuknya pun harus sejajar dia. Yang ininya. Penyorongnya. Nah, ini bisa diatasi. Kita pada tuasnya ini kita kasih oli singer sedikit yang di sini ya, yang untuk maju mundurnya. Jadi berapa yang selanjutnya, efisiensi yang pertama tadi, gejala kerusakannya itu faktor CD ya, rusak, baca, antara baca dan tidak baca. Ini kualitas CD-nya mungkin sudah rusak. Yang kedua, sewaktu burning, sewaktu proses pemasuk write dash CD, itu dia sukses, tapi setelah sukses itu kita coba yang sukses itu isinya blank, unformat, kosong. Nah, ini salah satu juga gejala atau tanda kerusakan CD. Nah, yang ketiga, dia itu tidak, tuasnya ini rusak, nggak bisa maju mundur.
itu kita tusuk saja. Nah, kalau yang sebelumnya tadi, kalau dia kadang sukses kadang enggak, ya kita emergensinya ini pakai cotton bud bisa tadi. Kadang baca kadang enggak. Nah, kalau dia burningnya sukses tapi hasil burning itu tidak bisa buka. Nah, ini optikalnya ini, lens optikalnya itu bersihkan pakai cotton bud. Kotor atau lelah dia. Nah, kalau dia tidak bisa dibuka, lengket di dalam, kita tusuk pakai jarum. Nah, banyak beredar di YouTube cara memperbaiki CD yang tidak rusak itu nggak efektif begitu lama diganti optikalnya, karena belum tentu dia walaupun semerek dia pas. Kalau kita ganti optikalnya ini, kalau dia usianya sudah tinggi atau frekuensi burningnya sudah tinggi, mungkin komponen yang lain pun sudah mengalami kehausan. Jadi pengalaman saya sebagai praktisi lapangan, untuk usia CD RW writer yang saya pakai untuk burning dan instalasi ulang laptop dan notebook, itu untuk burning untuk CDR dengan maksimum data dia CDR tadi, CDR maksimum 700 MB, dia bisa memburning data sampai 250 keping atau 5 compact. Kalau satu compact dia 50 keping, kalau 250 dia bisa memburning 5 compact disk. Nah, untuk DVD sendiri dia hampir 120. Kalau dia di sini 4,7, bisa kita isi hampir-hampir 4,5 giga sampai 120 keping. Nilai efisiensinya untuk DVD RW yang baik eksternal maupun internal yang portable seperti ini. Jadi saya biasa hari-hari untuk burning soft copy skripsi, software, video pembelajaran atau alat media peraga yang lain. Kalau CDR itu bisa, atau CDRW, CD maksimumnya bisa juga ke bawah, tergantung kualitas merek CD-nya juga, pabrikannya juga. Kalau DVD dia bisa sampai 120 keping atau nggak sampailah 3 compact. Oke, jadi saran saya bagi penggunaan yang burning yang banyak, kalau udah 5 kali burning untuk CDR, ya sebaiknya optikalnya diistirahatkan dengan restart komputer atau shutdown beberapa menit saja, supaya optikalnya tidak terlalu lelah. Dan kalau dia membaca atau memutar program atau film, sebaiknya dikopas dululah ke drive D atau drive C, supaya jangan optikalnya itu bekerja terlalu paksa. Jadi kita kopas, kita lepaskan CD-nya, kita nonton pakai drive. Oke, bijak memakai DVD RW atau DVD-R karena dia terbatas ya, nggak bisa lama. Kalau sudah banyak kita pakai burning,
Contoh saya hampir 2500 keping ini pakai CDR ya, 250 keping dia sudah rusak. Rusaknya itu rusak total, dia masuk kerusakan total dia ini masuk CD bisa, memburning tidak bisa, membaca pun tidak bisa. Burning baca si software yang atau data atau software itu sudah tidak bisa lagi, pakai memburning pun tidak bisa. Itu kerusakan total pada CDR atau CDRW baik internal maupun portable eksternal. Oke, sekian dan terima kasih. Kenali gejala dan kerusakan DPDR dan DPDRW versi Patracom.